Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi melalui konten ini. Semoga kesehatan dan keselamatan serta keberkahan senantiasa menyertai seluruhnya saja rekan-rekan yang menyaksikan konten ini. Rekan-rekan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan panjenengan. Dadi Timar semakin hari semakin berkembang dan semakin banyak saja hal-hal yang ditanyakan ke Dadi Timar. Kali ini saya akan memasuki jalan tol ini. Ada tugas untuk ke Surabaya, ke BKN dari pemerintah daerah. Dan ada acara di BKN untuk mengikuti beberapa tahapan. Salah satunya mungkin ya semacam asesmen lah begitu. Ini kita sudah ada di memasuki pintu tol Madiun mau ke arah Surabaya. Jadi kalau saya mau ke Surabaya rekan-rekan, ini pintu tolnya lewat Madiun, karena dari Magetan Madiun kemudian langsung masuk tol nantinya. Masih di suasana yang cukup segar pagi ini. Dan pada kesempatan ini sambil dalam perjalanan, saya mohon maaf wajah saya tidak saya lihatkan, nanti biar jenengan tak bosen dengan saya. Nah, seperti biasa ini perjalanan, kemudian saya akan coba buat konten memenuhi permintaan beberapa rekan saya, dan juga ada komentar di kolom komentar yang ingin tahu lebih lanjut tentang lembaga kemasyarakatan desa. Kita masuk tol dulu teman-teman. Lembaga kemasyarakatan desa ini acap kali juga menjadi salah satu bagian yang dipertanyakan dalam pengisian perangkat desa. Jadi rekan-rekan kalau ingin tahu nantinya karena sekarang sedang marak pengisian perangkat desa, salah satunya substansi yang dipertanyakan adalah terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa. Panjenengan bisa simak konten ini, nanti mudah-mudahan bisa membahani dalam panjenengan mencari materi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya tentang lembaga kemasyarakatan desa. Ya, kita sudah mengarah ke Surabaya ini. Keliru suatu ke Solo gitu kalau belok kiri. Ini tadi sudah belok kanan, sudah benar. Saya lanjutkan. Jadi lembaga kemasyarakatan desa atau kita familiar dengan istilah LKD itu ada beberapa macam rekan-rekan. Tapi sebelumnya saya ingin merujuk ke aturan main yang nanti panjenengan bisa simak. Panoramanya cukup bagus, matahari masih malu-malu keluar itu tadi, panjenengan bisa lihat yang di sebelah kanan tadi. Berbicara tentang lembaga kemasyarakatan desa, rekan-rekan, kita tidak bisa lepas dari dasar hukum yang melatar belakangi, yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Ini yang terbaru yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini adalah wadah partisipasi masyarakat
sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi LKD itu adalah wadah partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri. Kemudian supaya tidak bingung teman-teman, LKD itu apa saja toh, gitu kan? Itu yang sering sekali ditanyakan. Sebetulnya kita sudah familiar rekan-rekan dengan LKD ini. Jadi LKD ini tadi sudah saya sampaikan, bertugas seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian LKD ini bentuknya apa saja? LKD atau lembaga kemasyarakatan desa ini di desa itu harus ada, paling sedikit adalah RT atau rukun tetangga, RW rukun warga, kemudian PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga, 3 ya. Kemudian ada lagi Karang Taruna, kemudian Posyandu, LPM, dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi, bisa masuk ke Linmas dan lain sebagainya, nanti bisa masuk ke sana, atau organisasi-organisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya terkait dengan sosial kemasyarakatan, ini bisa. Kalau RT RW kita sudah familiar kan, LPM kita juga sudah familiar, tetapi apa saja tugas-tugasnya ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau RT RW itu bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Sekali lagi, RT RW itu bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemudian menyediakan data kependudukan dan perizinan. Biasanya kan penjenengan melibatkan RT RW, kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Ini yang pokok dulu tentang RT RW. Kemudian ada juga PKK. PKK ini bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi PKK itu tugasnya di sana. Kalau Karang Taruna, rekan-rekan, ini tugasnya adalah membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Jadi dia lebih ke arah sosial dan generasi muda. Kemudian tadi ada Posyandu. Posyandu itu bertugas untuk membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Jadi Posyandu itu khusus untuk menangani tentang membantu peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Nah, ini yang sering kali ditanyakan terkait dengan LPM. LPM itu sekarang kedudukannya apa? LPM, rekan-rekan, ini bertugas untuk membantu kepala desa. Jadi dia membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya dan gotong royong. Jadi LPM itu bertugas membantu kepala desa untuk perencanaan pembangunan dan menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya di bidang gotong royong. Bagus sekali ya, matahari sudah mulai muncul tuh, sudah tidak malu-malu. Nah, penjenengan bisa lihat di layar sambil saya menjelaskan. Kepengurusan LKD ini mulai dari RT, RW, kemudian LPM, Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya tadi, itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. LKD ini, rekan-rekan, harus dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Ini yang pokok ya, yang selama ini jarang sekali ditindaklanjuti.
Jadi LKD tadi, lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari RT, RW dan lain sebagainya itu dituangkan dulu dalam peraturan desa ya, peraturan desa. Kepengurusannya itu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi aturan mainnya pembentukan itu dengan perdes, kemudian kepengurusannya atau susunan pengurusnya itu siapa ketua, sekretaris dan bendahara itu ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Ada perdes, ada keputusan kepala desa. Nanti teman-teman kalau bingung atau masih belum jelas terkait dengan masalah produk hukum yang ada di desa, penjenengan bisa scroll konten-konten dari Dimar. Saya sudah buat tentang produk hukum yang ada di desa. Jadi mungkin ada sanak saudara, rekan-rekan yang pengen menjadi perangkat desa, pengen cari bahan itu ada di sana. Kemudian masa jabatannya, lembaga kemasyarakatan desa ini adalah 5 tahun. 5 tahun ya, sejak dilantik itu atau sejak ditetapkan dengan SK itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan. Jadi masa berlakunya adalah 5 tahun, maksimal 10 tahun karena hanya 2 kali masa jabatan. Masing-masing pengurus LKD ini tidak boleh saling merangkap. Artinya ada RW jadi RPM itu tidak boleh, sendiri-sendiri ya. Nanti konteksnya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh rangkap jabatan. Bagus sekali. Langitnya, saya paling senang lihat langit di pagi hari atau di malam hari itu, senang saya. Kalau pagi seperti itu rekan-rekan, bagus ininya. Kemudian kembali ke substansinya. Jadi pengurus-pengurus tadi ya, pengurus LKD tadi harus berasal dari masyarakat desa setempat. Masyarakat desa setempat, artinya karena nanti akan berproses untuk melaksanakan kegiatan yang ada di desa. Kalau terkait dengan pengawasan LKD, ini kewenangan ada di, kalau di lingkup kabupaten ya, ada di Bapak Ibu Camat dan juga di Pemda. Dalam hal ini nanti di DPMD yang melaksanakan kegiatan itu. Kemudian dengan terbitnya Permendagri 18 tahun 2018 ini rekan-rekan, maka ketentuan yang pernah kita atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007, ya betul, nomor 5 tahun 2007 itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi mungkin kita bekerja dengan, karena seringnya di desa itu dengan kebiasaan ya, biasanya ngeten Pak, biasanya ngeten. Nah ini tidak, karena dasar hukumnya berubah, maka secara otomatis aturan tentang pelaksanaannya juga harus menyesuaikan. Itu rekan-rekan terkait dengan LKD, perannya sudah tadi, masa berlakunya sudah, cara membuatnya sudah, berdasarkan partisipasi masyarakat, usulan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa membahani kita, menyempurnakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada di wilayah kita masing-masing. Sekali lagi LKD ini bentuknya banyak ya. Bentuknya banyak, ada RT, RW, LPM, Karang Taruna, PKK. Ini nanti arahnya ke sana dan bisa lagi membentuk LKD-LKD yang lain sesuai kebutuhan yang ada di tiap-tiap desa.
alhamdulillah perjalanan lancar. Kita sudah masuk Surabaya ini rekan-rekan, sudah keluar. Nah, nanti kita menuju ke lokasi karena saya ada tugas di BKN regional. Nanti kegiatan yang di sana tidak saya upload karena itu hanya terkait dengan tugas-tugas kedinasan. Terima kasih penjenengan sudah menyimak konten-konten dari Timar. Terima kasih atas support dan dukungannya. Terima kasih atas atensi penjenengan. Mudah-mudahan perjalanan ini sudah sampai BKN ya. Perjalanan kita ini dengan mengisi konten ini ada guna manfaatnya. Jadi tenggalan kula mboten muspro tapi alhamdulillah bisa buat kegiatan. Terima kasih, sampai ketemu di konten dari Timar berikutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.